Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dalam mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan referensi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis-jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen awal. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar anak, mengetahui kondisi awal mereka sebelum merancang suatu pembelajaran. Asesmen ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar seorang anak. Yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang digunakan seorang guru setelah menyampaikan suatu materi. Asesmen ini sebagai umpan balik bagi guru dan peserta didik untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap suatu materi dan untuk menentukan kegiatan selanjutnya apakah perlu mengulang materi yang sama atau dapat lanjut ke materi berikutnya. Apabila mengulang ke materi yang sama, maka guru harus menentukan metode, media, dan strategi pembelajaran yang baru untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif dari pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran yang mencakup lebih dari satu materi. Asesmen sumatif biasanya dilakukan saat pertengahan semester dan akhir semester. Hubungan asesmen dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar setiap peserta didik sangatlah beragam. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar peserta didik atau untuk memetakan kemampuan peserta didik. Adanya asesmen awal dapat mempermudah guru untuk menentukan metode, media, dan strategi belajar yang tepat untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Hubungan asesmen dengan perkembangan hasil belajar. Dengan adanya asesmen yang tepat dan sesuai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, guru dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung dan dapat mengetahui capaian hasil belajar peserta didik. Hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk proses pembelajaran selanjutnya yang akan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Demikian presentasi dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.